Coba kalian bayangkan, ada dua negara bertetangga. Negara pertama memiliki jutaan hektar hutan tropis, tambang emas, nikel, batu bara, minyak bumi, gas alam, serta laut yang sangat luas. Negara kedua justru sebaliknya, wilayahnya sangat kecil, tidak memiliki tambang besar, tidak memiliki hutan yang luas, bahkan sebagian besar kebutuhan air bersihnya dulu harus dipasok dari negara tetangganya. Kalau hanya melihat kekayaan alam, hampir semua orang pasti akan menebak negara pertama yang paling makmur. Namun kenyataannya justru berbeda. Negara kecil itu adalah Singapura, sementara negara yang kaya akan sumber daya alam adalah Indonesia. Lalu bagaimana mungkin Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Apakah karena keberuntungan? Apakah karena bantuan negara lain? Ataukah sejak awal memang ada strategi yang membuat Singapura mampu mengubah kelemahannya menjadi kekuatan? Yang lebih menarik lagi, mengapa banyak perusahaan dunia memilih membuka kantor pusat regional di Singapura, padahal pabrik mereka justru berada di negara lain? Hari ini kita akan membahas rahasia di balik kesuksesan Singapura. Banyak orang mengira Singapura sejak dulu memang sudah kaya, padahal kenyataannya tidak. Saat berpisah dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menghadapi banyak masalah. Penduduknya belum terlalu banyak, angka pengangguran tinggi, tidak memiliki sumber daya alam, dan lahan yang sangat terbatas. Bahkan banyak pengamat saat itu meragukan apakah negara kecil ini bisa bertahan. Perdana Menteri pertama Singapura bahkan pernah mengatakan bahwa masa depan negaranya akan sangat bergantung pada kemampuan manusianya, karena mereka tidak memiliki kekayaan alam untuk diandalkan. Inilah titik awal yang membentuk cara berpikir Singapura. Jika tidak punya sumber daya alam, maka manusia harus menjadi sumber daya utama. Kalau melihat peta dunia, Singapura berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal-kapal dari Timur Tengah menuju Jepang, Korea Selatan, Cina, maupun sebaliknya. Banyak yang melewati Selat Malaka dan perairan sekitar Singapura. Pemerintah Singapura menyadari bahwa mereka mungkin tidak memiliki minyak. Mereka pun membangun pelabuhan yang efisien, modern, dan cepat. Akibatnya, jutaan kontainer dari seluruh dunia singgah setiap tahun. Menariknya, banyak barang yang masuk ke Singapura bukan untuk digunakan di sana. Barang-barang itu hanya transit, diproses, disimpan sementara, lalu dikirim lagi ke negara lain. Dengan kata lain, Singapura menghasilkan uang dari aktivitas perdagangan global. Disinilah banyak orang keliru. Mereka menganggap kekayaan negara hanya berasal dari hasil bumi. Padahal, dalam ekonomi modern, jasa memiliki nilai yang sangat besar. Singapura menjual jasa pelabuhan, jasa keuangan, jasa logistik, jasa perbankan, jasa asuransi, hingga jasa konsultasi. Bahkan banyak perusahaan multinasional menjadikan Singapura sebagai kantor pusat regional mereka. Artinya, meskipun barang diproduksi di Indonesia, Vietnam atau Thailand, keputusannya seringkali dibuat di Singapura. Dan dari sanalah nilai yang besar tercipta. Mengapa perusahaan dunia mau datang ke Singapura? Salah satu jawabannya adalah kepastian. Investor ingin tahu bahwa aturan tidak mudah berubah, proses perizinan jelas, infrastruktur mendukung, dan sistem hukum berjalan. Ketika perusahaan merasa aman untuk berinvestasi, mereka lebih berani menanamkan modal dalam jumlah besar. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu aset paling berharga bagi Singapura. Karena dalam dunia bisnis, kepercayaan seringkali lebih bernilai daripada sumber daya alam. Karena tidak memiliki tambang emas, Singapura memilih menambang kualitas manusia. Pemerintah berinvestasi besar pada pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi. Mereka sadar bahwa negara kecil hanya bisa bersaing jika memiliki sumber daya manusia yang unggul. Akibatnya, banyak perusahaan teknologi, farmasi, dan keuangan tertarik membangun pusat penelitian maupun kantor regional di Singapura. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia bisa seperti Singapura? Jawabannya tidak sepenuhnya, karena kedua negara memiliki kondisi yang sangat berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks. Namun ada pelajaran yang bisa diambil. Kekayaan alam memang penting, tetapi tanpa tata kelola yang baik, pendidikan yang berkualitas, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha, kekayaan alam saja tidak otomatis membuat sebuah negara menjadi makmur. Sebaliknya,
Singapura menunjukkan bahwa negara tanpa sumber daya alam pun bisa menjadi sangat kaya jika mampu menciptakan nilai tambah melalui perdagangan, jasa, inovasi, dan kualitas sumber daya manusianya. Pada akhirnya, kisah Singapura mengajarkan satu hal yang menarik. Selama ini kita sering menganggap bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh apa yang ada di dalam tanahnya. Padahal di abad ke-21, kekayaan justru semakin banyak ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran manusia. Singapura tidak menjadi kaya karena menemukan tambang emas. Mereka menjadi kaya karena berhasil membangun sistem yang membuat dunia datang untuk berbisnis. Sementara Indonesia memiliki keunggulan yang berbeda. Sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan posisi strategis di kawasan Asia. Tantangannya adalah bagaimana mengelola semua potensi tersebut agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan lagi mengapa Singapura bisa kaya tanpa sumber daya alam, melainkan apa yang bisa dipelajari Indonesia dari keberhasilan Singapura tanpa harus menjadi Singapura. Karena setiap negara memiliki jalan yang berbeda menuju kemakmuran. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekayaan alam masih menjadi faktor utama kemajuan sebuah negara? Atau justru kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang lebih menentukan?